terima kasih banyak Bu Afni. Nah, gimana kabarnya nih Bu Yati? Alhamdulillah baik. Tapi sepertinya Ibu sedang sibuk ya hari ini. Wah tidak kok Bu, saya sedang santai aja. Lagi pula jam mengajar saya di kelas pun telah selesai. Ada yang bisa saya bantu Bu Yati? Iya nih Bu, saya ingin meminta bantuan Bu Afni. Saya ingin Ibu Afni mencarikan solusi dan saya ingin Ibu Afni juga mendengarkan keluh kesah saya tentang pembelajaran saya tadi di kelas. Oh begitu Bu Yati. Tapi kelihatannya muka Bu Yati tuh kayak tegang sekali deh. Relax lah Bu. Atau sebelum Bu Yati bercerita supaya pembicaraan kita santai, Bu Yati ikuti treatment saya dulu deh. Oh ya, seperti apa ya Bu? Gini, supaya lebih relax, Bu Yati tarik nafas lewat hidung, kemudian buang lewat mulut, dan itu Bu Yati ulangi sampai 3-4 kali. Sampai Bu Yati merasa Bu Yati sudah lega. Baru kita mulai bercerita. Ayo coba. Gimana nih perasaannya Ibu setelah itu? Iya Bu, Alhamdulillah sekarang sudah lebih tenang dan saya sudah merasa lebih lega. Sudah bisa relax, sudah bisa santai. Sebelum Ibu bercerita, kira-kira apa yang Ibu inginkan dari diskusi kita pada siang hari ini? Jadi begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Dan saya ingin anak-anak itu lebih menghargai saya di dalam pembelajaran di kelas. Baik Bu, sebenarnya permasalahan Ibu itu apa sih? Sampai Ibu tegang seperti ini. Jadi beberapa hari ini saat saya mengajar, saya sering menjumpai siswa itu kurang bersemangat jika jam pelajaran bahasa Indonesia itu dimulai. Saya melihat siswa-siswa itu kok kurang sekali antusias dalam belajar materi bahasa Indonesia ini. Padahal saya sering jumpai siswa itu kok tidak seperti itu di jam pelajaran yang lainnya. Hanya di jam pelajaran bahasa Indonesia saja mereka ogah-ogahan. Selain itu, saya melihat pada saat saya masuk, siswa itu ada yang tidur-tiduran, ada yang berbicara sendiri. Padahal bahkan yang paling parah nih Bu, ada yang ribut sendiri pada saat saya mengajar dalam kelas. Loh, kok bisa begitu Bu Yati? Nah itu dia Bu, saya juga heran. Kenapa ya mereka kok kelakuannya seperti itu? Nah, dari kejadian yang Ibu ceritakan barusan itu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Karena anak-anak ini kurang bersemangat dalam pembelajaran dan tidak antusias mengikuti pelajaran saya, bahkan ribut pada saat saya mengajar dalam kelas. Mungkin saya harus evaluasi kali ya Bu, cara mengajar saya. Menurut saya sih itu ide yang tepat Bu. Kita sebagai guru memang harus sering-sering mengevaluasi cara mengajar kita di kelas. Nah, kira-kira tadi Ibu menjelaskan untuk agar mengevaluasi pembelajaran Ibu di kelas. Kira-kira evaluasi apa sih yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, begini. Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan itu adalah mencoba searching Google di internet. Bisa jadi saya akan mencari di sana tentang cara-cara mengajar yang menyenangkan, atau mungkin saya bisa menggunakan metode yang bervariasi. Juga bisa diselingi dengan penggunaan alat peraga yang menarik. Jadi pembelajaran itu bisa saya ciptakan yang menyenangkan bagi saya sebagai guru dan mungkin juga bisa menyenangkan bagi siswa. Wah, itu ide yang tepat Bu Guru. Kita memang sebagai guru harus pintar-pintar menciptakan suasana yang menyenangkan bagi siswa dan bagi kita sebagai guru.
Karena itu salah satu cara kita agar siswa itu tidak merasa bosan ketika di dalam kelas. Sekarang tuh apa yang mau Ibu lakukan itu seberapa efektifkah menurut Ibu? Kalau menurut saya sih cara itu cukup efektif karena saya menyadari selama ini saya mungkin cenderung menggunakan metode ceramah saja di dalam kelas. Padahal banyak kan metode lain yang menarik serta mungkin saya akan mengkombinasikan metode ceramah tadi dengan metode diskusi. Bisa jadi dengan metode diskusi nanti siswa itu mungkin akan lebih bersemangat, lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Mereka nanti akan lebih memiliki rasa tanggung jawab ketika diberikan tugas dalam kelompoknya dan juga bisa memunculkan rasa kepemimpinan mereka pada saat siswa tadi mewakili siswa lain dalam melakukan presentasi mewakili siswanya yang lain tadi. Sekali menurut saya idenya Ibu Guru tuh kita sebagai guru memang harus pintar mengkombinasikan model ataupun metode pembelajaran di kelas supaya siswa itu merasa tidak bosan. Misalnya siswa itu cenderung mendengarkan satu arah dari Ibu Guru, tentu mereka itu pasti bosan karena itu terus yang mereka dengar pembicaraan kita terus. Tapi dengan Ibu mengkombinasikan seperti tadi, misalnya mengkombinasikan metode ceramah atau metode diskusi, PBM atau penugasan yang lainnya, saya yakin kok Bu, siswa tidak akan ogah-ogahan lagi dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Iya kali ya. Tadi Ibu juga mengeluhkan tentang Ibu merasa tidak dihargai di dalam kelas. Kadang-kadang siswa itu ribut ya Bu Guru tadi ini. Iya benar. Kira-kira menurut Ibu apa yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi siswa yang ribut tersebut atau supaya Ibu lebih dihargai lagi di dalam kelas? Apa yang Ibu lakukan? Kalau untuk hal itu sih Bu ya, saya punya cara sendiri. Dan saya pikir selama ini saya belum menerapkannya di dalam kelas. Pada saat saya mengajar nanti, mungkin saya akan lebih memperhatikan karakteristik siswa yang ternyata berbeda-beda. Kemudian mungkin juga saya akan lebih memperhatikan kebutuhan belajar siswa itu sendiri yang ternyata juga sama, berbeda-beda tiap siswanya. Terus saya akan memperhatikannya pada saat belajar atau mungkin ada siswa yang ingin dipuji dan saya akan lebih memperhatikan siswa saya dalam memahami karakter mereka masing-masing dan berusaha memenuhi kebutuhan belajar mereka di dalam kelas tadi. Sepakat sekali Bu, kita memang sebagai guru harus bisa untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Siswa kita itu memang berbeda-beda, ada yang memang senang dipuji, ada memang yang suka tampil di depan. Jadi kita harus memahami karakteristik anak itu seperti apa, baru kita bisa memenuhi kebutuhan belajar maupun gaya belajar siswa tersebut. Sepakat Bu? Iya sih Bu. Dulu juga saya pernah nih mengikuti diklat. Nah, tentang kebutuhan belajar ini, mungkin inilah saatnya saya menerapkan ilmu yang saya dapatkan itu pada saat pelatihan tadi. Bahwa kebutuhan belajar siswa itu ternyata berbeda-beda. Misalnya saja ada gaya belajar siswa yang menggunakan auditori saja. Nah, ada juga gaya belajar siswa itu yang gayanya hanya ingin menggunakan audiovisual, tetapi ada juga gaya belajar siswa itu dengan menggunakan kinestetik. Wah, Bu Yati ternyata banyak ilmu dalam hal ini. Saya harus banyak belajar sama Bu Yati nih. Tadi Bu Yati sebutkan macam-macam gaya belajar. Wah, hal baru menurut saya Bu Yati. Boleh dong saya tahu
gaya belajar yang dimaksud tadi itu seperti apa sih Bu Guru? Ya, sebenarnya sih kita sama-sama belajar ya Bu Afni. Tetapi karena Ibu Afni yang minta nih, Ya. jadi saya jelaskan satu persatu ya. Ya, saya mau tahu, kayaknya penasaran deh saya Iya. jadi harus banyak belajar. Ayo Bu Yati. Oke, jadi menurut ilmu yang saya dapat itu, gaya belajarnya itu ada 3 Bu. Jadi yang pertama gaya belajar audiovisual. Nah, audiovisual ini biasanya mereka lebih cenderung atau lebih senang belajar menggunakan media-media gambar. Oh gitu. Ya, Jadi Jadi gambar. gambar atau mungkin bisa memutarkan video yang menampilkan gambar-gambar yang menarik untuk mereka, seperti itu. Itu yang apa tadi? Yang audio, yang visual. Oh iya. Ya. Kemudian gaya belajar yang kedua itu adalah auditori. Nah, kalau yang auditori ini siswa itu lebih cenderung suka dengan belajar suara. Oh, Nah, jadi mendengarkan berarti telinga mereka itu yang lebih dominan. Nah, biasanya sih ada beberapa anak nih yang lebih sukanya mendengarkan penjelasan guru secara langsung tanpa mungkin tanpa repot-repot menuliskannya. Oh, berarti kita sebagai guru itu Iya, yang lebih bisa menceritakan atau membacakan ya? Iya, seperti itu. Oh, iya. Jadi mereka lebih senang mendengarkan. Ya, dari yang penjelasan dari guru auditori itu ya? yang auditori, suara. Nah, yang terakhir ini lebih spesifik lagi, Bu. Ya. Yaitu gaya belajar siswa itu secara kinestetik. Ya. Nah, kinestetik ini berhubungan dengan gerakan. Nah, ada beberapa siswa itu yang cukup aktif di dalam kelas, yang maunya itu praktek. Oh, Nah, iya. jadi mereka tidak mau mendengarkan tetek bengek masalah penjelasan, mereka langsung ingin mempraktekkan apa yang ingin dipelajari pada saat itu. Berarti kalau contohnya misalnya Ya. pelajaran bahasa Indonesia itu ada materi apa Teks Bu? prosedur Ya, misalnya, cocok ya, Bu, ya? cocok Oh, sekali. iya, Jadi iya. mereka ingin membuat masakan kah, ingin membuat minuman kah, atau ingin membuat kerajinan tangan, mereka langsung mempraktekannya dengan memperhatikan aturan atau langkah-langkahnya secara berurutan. Paham saya, Iya. bagus sekali itu penjelasannya Bu Yati itu rinci sekali. Saya jadi tahu nih gaya belajar itu banyak ilmu yang saya dapatkan ternyata. Jadi saya harus banyak belajar dari Bu Ya, Yati ini. alhamdulillah kita sih sama-sama belajar saja ya Bu Afnia. Ya. Nah sekarang Bu Yati semua sudah jelas Bu ya. Nah sekarang dari serangkaian yang akan Ibu lakukan tadi, yang mana yang diprioritaskan terlebih dahulu? Apakah searching di internet kah yang terlebih dahulu, atau searching di internet bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan berpusat pada anak, ataukah langsung mempraktekkan di dalam kelas, mengajar dengan mengkombinasikan model-model pembelajaran dari ceramah, kemudian kombinasi ke diskusi, kemudian kombinasi dengan PBM dan lain sebagainya, ataukah Ibu membuat pemetaan tentang kebutuhan siswa kemudian baru menyusun RPP, atau bagaimana nih Bu? Iya sih Bu, tapi menurut saya nih dari semua yang saya sebutkan tadi semuanya sebenarnya prioritas. Namun supaya lebih terarah dan maksimal hasilnya mungkin ya, jadi saya mulai dulu googling di internet terkait bagaimana mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas tentu saja. Kemudian yang kedua, dari ilmu dan referensi tersebut saya akan memetakan dulu kebutuhan belajar siswa, kemudian baru deh saya menyusun RPP sesuai dengan kebutuhan belajar siswa tersebut. Kemudian yang terakhir, saya menyusun RPP yang berdiferensiasi dan PSE yang menyelipkan PSE supaya lebih fokus belajarnya dan dalam penggunaan metode pembelajaran tadi. Kemudian saya kombinasikan dengan berbagai metode, misalnya tadi metode diskusi, kemudian metode penugasan dan metode-metode lainnya.
Wah, keren sekali langkah-langkah Ibu Guru tuh. Keren, pokoknya keren deh. Kira-kira dari sekian langkah itu apa ada hal lain yang akan Ibu lakukan lagi? Apa ya? Oh, mungkin ini ya. Jadi kalau perlu, saya akan bawa anak-anak itu untuk belajar di luar kelas. Karena siswa itu takutnya merasa bosan jika berlama-lama di dalam kelas saja. Nah, karena lingkungan itu adalah salah satu sumber belajar yang menyenangkan. Nah, untuk itulah mungkin nanti saya akan menambahkan beberapa kali saya suruh siswa itu belajar di luar kelas saja. Wah, boleh juga tuh idenya Ibu. Supaya anak-anak nggak bosan di dalam kelas tersebut, coba dibawa dari luar kelas, artinya anak-anak tuh bisa bermain, belajar sambil bermain Iya, dong, Bu. seperti itu. Ya, bisa menggunakan lingkungan sekitar, memanfaatkan lingkungan sekitar itu sebagai sumber belajar ya. Iya, Wah, seperti keren, itu. pokoknya keren. Saya jadi mau ikut, nanti siswa saya akan saya bawa keluar. Jadi itu salah satu pemenuhan kebutuhan belajar siswa juga ya, Bu. Iya, seperti itu. Ya. Nah, dari kira-kira kalau misalnya nih Bu, kalau cara tersebut ketika diterapkan di dalam kelas belum berhasil nih Bu, kira-kira ada nggak cara lain yang akan Ibu lakukan? Iya ya, mungkin saya akan terus berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan hak tadi. Kemudian sebelum memulai pembelajaran mungkin saya bisa mencoba menerapkan kompetensi sosial emosional tadi, yaitu salah satunya dengan teknik stop. Ya, seperti yang Ibu terapkan kepada saya tadi sebelum diskusi, agar siswa itu lebih fokus, saya akan menyuruh mereka untuk menghentikan aktivitasnya sejenak, kemudian menyuruh mereka menutup mata, kemudian menarik nafas dan membuangnya di mulut. Dan saya akan menyuruh mereka mengulang kegiatan itu minimal 3 atau 4 kali lah, agar mereka siap untuk menerima pembelajaran dari saya nanti. Wah, ternyata ilmu saya tidak seberapa ya dibandingkan Bu Yati. Oh, saya merasa betul-betul ketinggalan deh dari Bu Yati. Tadi yang saya tahu tadi tuh hanya pejamkan mata. Ternyata namanya itu ya apa tadi namanya? Tadi Teknik apa? teknik stop namanya. Oh iya, teknik stop ya. Menghentikan sementara aktivitas yang dikerjakan. Baru bisa fokus ya. Iya, fokuskan kembali. Bagus, saya dapat ilmu baru yang ternyata teknik stop ya. Iya, ya, teknik stop namanya. Gitu. Yang saya tahu hanya tarik nafas di mulut, lewat hidung, buang di mulut. Itu yang saya tahu. Aduh, saya jadi malu sama Bu Yati nih. Nah, kira-kira nih Bu Yati, untuk mendukung apa yang Ibu lakukan ini, Bu Yati kira-kira butuh dukungan siapa nih? Iya nih Bu. Jadi untuk menyukseskan kegiatan ini mungkin saya akan membutuhkan dukungan semua pihak. Ya, dukungan kepala sekolah, dukungan Bapak dan Ibu guru, dan yang paling penting nih, yang paling penting dan utama itu pastinya dukungan dari siswa. Karena kan tanpa ada dukungan dan kerjasama dari siswa, hal ini kan tidak akan mungkin bisa terwujud. Benar sekali Bu, dalam segala hal itu kita butuh sekali dukungan, termasuk kepala sekolah, teman-teman sejawat kita guru, bahkan yang terpenting adalah dukungan dari anak-anak kita di dalam kelas. Karena tanpa dukungan dari semua PK itu pasti tidak akan maksimal. Jadi mudah-mudahan kepala sekolah, teman-teman guru, bahkan siswa mendukung semua apa yang Ibu guru lakukan, bahkan saya pun demikian Bu. Iya, mudah-mudahan ya. Ya, jadi ayo kita sama-sama mendukung agar bisa tercapai suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Ada banyak ilmu baru tadi yang saya dapat, jadi siap Bu Yati, saya siap mendukung apapun yang Ibu akan lakukan. Dan Ibu Yati pun demikian ya. Iya, pastinya kita saling mendukung. Dari sekian yang kita diskusikan tadi Bu Yati, jadi ada beberapa hal ya yang bisa saya simpulkan hasil diskusi kita.
Di antaranya untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan itu dan berpusat pada murid, kita harus benar-benar kerja keras, membuka diri, mau cari tahu, lebih banyak lagi belajar. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi juga kita mengikuti diklat-diklat yang relevan dengan pembelajaran kita. Selain itu, pembelajaran di dalam kelas juga kita harus mengkombinasikan antara metode diskusi, metode ceramah, kemudian metode PBM dan lain sebagainya. Serta sebelum kita menyusun RPP tadi yang saya sebutkan, menyusun RPP kita melakukan pemetaan dulu. Pemetaan terhadap kebutuhan belajar siswa, kemudian baru kita menyusun RPP-nya. Dan yang paling utama tadi yang Ibu Yati jelaskan tadi adalah teknik apa tadi Bu Yati? Teknik stop. Teknik stop itu. Ya, itu juga poin penting yang saya dapat simpulkan dari diskusi kita pada siang hari ini. Iya Bu, benar sekali. Saya mungkin akan segera menerapkan semuanya di dalam kelas. Terima kasih banyak Bu, sekarang saya lega sekali. Jadi sudah tercerahkan, perasaan sudah plong gitu. Jadi karena sudah berdiskusi dengan Ibu Ati hari ini. Ya, alhamdulillah Bu Yati. Saya pun jadi banyak tahu, jadi banyak ilmu baru dari diskusi sama Bu Yati pada pagi hari ini. Ternyata Bu Yati itu punya potensi yang besar dalam hal ini. Terutama tadi mengenai kebutuhan belajar. Di sini saya juga pun belajar dari Bu Yati banyak hal, dari gaya belajar, kemudian ada beberapa teknik dari KSE tadi, banyak sekali ilmu baru yang saya dapatkan dari Bu Yati. Dikembangkan ya Bu. Iya, insya Allah. Nanti bisa berbagi sama teman-teman yang lain juga Bu. Siap. Ternyata Bu Yati rajin ya ikut atau searching di internet ya. Iya dong, kan untuk membantu kita lebih mengembangkan diri. Ya sih, sebenarnya Bu Yati jangan sampai kita ketinggalan dari siswa kita di kelas ya. Karena rata-rata siswa kita di kelas itu sudah pada punya Android kan. Jadi mereka bisa searching apa-apa di internet itu ada aja semuanya. Zaman teknologi sekarang nih Bu Yati, wah kita memang tidak bisa ketinggalan, harus selangkah lebih maju dari siswa kita. Jangan sampai kita ditanya sama siswa kita tidak bisa menjawab. Itu pasti malu banget ya Allah. Jangan sampai. Jadi tepat nih apa yang dilakukan Bu Yati itu sering-sering ikut diklat, membaca di internet, tepat sekali. Dan Ibu, saya sangat salut sama Bu Yati dan saya harus belajar nih semangatnya Bu Yati yang luar biasa. Dan saya pun termotivasi sama Bu Yati, keinginan Bu Yati yang luar biasa untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid di kelas itu luar biasa. Saya pun ingin mewujudkan pembelajaran itu di kelas Bu Yati. Kita sama-sama mewujudkannya bersama. Ya, mudah-mudahan kepala sekolah dan teman-teman sejawat semuanya mendukung apa yang kita lakukan. Ya Bu, jadi terima kasih sekali lagi nih karena sudah banyak menyita waktunya dengan mendengarkan keluh kesah saya. Jadi kalau begitu Bu, saya pamit ya Bu. Kayaknya sebentar lagi akan pulang deh Bu. Iya, nggak terasa. Kayaknya asik deh pembicaraan kita pada siang hari ini. Nggak terasa waktu kita ternyata anak-anak sudah pada pulang. Teman-teman juga kayaknya sudah mau pulang. Ya karena jamnya juga jam pulang sekarang. Seperti itu Bu. Iya. Oke dah Bu Yati. Sukses ya Bu Yati. Amin. Terima kasih banyak Bu Agni. Ya, semoga apa yang Ibu ikhtiarkan, apa yang Ibu usahakan semua terlaksana dengan baik dan maksimal. Dan Ibu pun mengajar di kelas jadi nyaman, senang, siswa pun demikian. Senang dengan kehadiran ibu gurunya, senang menunggu mata pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan. Amin. Sukses ya Bu. Terima kasih banyak Bu Agni. Ayo Bu, saya duluan ya. Assalamualaikum. Oh iya, aduh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya Bu.